rahmatnya, anugerahnya, berkat-berkat yang luar biasa. Bagaimana ibadah tahun baru ini memberkati kita semua? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ikuti petunjuk ibadah tahun baru online berikut ini. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berapa catatan penting yang harus saudara ingat, bahwa ikuti ibadah ini dari pertama sampai akhirnya, dari doa berkat, dari doa pembukaan sampai doa berkat, doa penutup, saudara. Dan juga pastikan di mana Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita bebas dalam memuji memuliakan Tuhan. Kalau ada alat musik, mainkan bersama dan kita bersorak memuji Tuhan bersama-sama. Dan ibadah ini bukan tontonan, jadi pastikan interaktif. Saudara ikut menyanyi, saudara ikut terlibat, saudara ikut berdoa, dan saudara ikut merespons firman Tuhan, sehingga kita semua menerima berkat yang luar biasa. Haleluya. Siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah yang luar biasa, ibadah tahun baru bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center dalam lawatan Allah di rumah kita masing. Hari pertama di tahun yang baru ini, pujian ini bukan sekadar nyanyian yang kami naikkan, tapi pujian ini adalah doa yang kami nyatakan di hadapan Tuhan. Dengan apakah aku balas segala kebaikan Tuhan, kecuali aku hidup bersyukur atas segala rahmat-Mu, atas segala kebaikan-Mu, atas segala kuasa-Mu, atas segala mujizat-Mu, bahkan atas segala masalah, tantangan, pergumulan, badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami dapat merasakan sungguh roh di dalam kami lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kalau kami bisa tegak sampai memasuki hari pertama di tahun yang baru ini, itu karena Tuhan itu baik, itu karena Tuhan itu setia, itu karena Tuhan itu dahsyat, itu karena Tuhan sumber segala mujizat, rahmat dan berkat yang sempurna. Karena itu di hari pertama di tahun yang baru ini, kami dengan bangga menyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami, kami perlu firman dalam hidup kami, kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat ibadah tahun baru seperti hari ini, bukan sekedar biasa ibadah kami ikuti, tetapi pada tahun baru ini ada saat di mana kami bersuka cita, kami bersorak-sorai, kami meninggikan Yesus, dan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang masih berdiri silahkan duduk. Haleluya, Tuhan itu dahsyat. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya anugerahnya yang bisa membawa kita masuk di tahun yang baru ini. Dan buat pelayanan kami tahun ini yang Tuhan arahkan untuk saya layani, yaitu tahun keberuntungan. Karena sepanjang 2020 kita menyebutnya sebagai tahun perkenanan Tuhan. Saya waktu diberikan pernyataan Tuhan untuk mengarahkan jemaat pada tahun perkenanan Tuhan, saya belum mengerti akan ada badai COVID ini, tetapi menekankan kepada kita, apapun terjadi selama hidup kita berkenan kepada Tuhan, ada pembelaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan tahun ini kuat Tuhan arahkan untuk lewat anugerah Tuhan, saya mengarahkan jemaat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya layani, untuk mengarahkan yang mengalami keberuntungan dari Tuhan. Karena Alkitab berkata, kalau kamu ramah dengan Dia, maka hidupmu akan mengalami keuntungan. Dan Alkitab berkata, jika kamu bertindak hati-hati hidup seturut dengan hukum yang kuperintahkan pada hambaku Musa, dan engkau melakukannya dengan setia, maka hidupmu akan beruntung. Haleluya. Berarti keberuntungan adalah kita sebagai orang percaya. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mengucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya
Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Wow, great, haleluya. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baru saja minggu lalu kita merayakan Natal. Meskipun di tengah segala keterbatasan, kita merayakan Natal dengan sukacita di rumah kita masing-masing. Selama 1 minggu kita menyebutnya Week of Great Joy. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saudara. Dan setiap paginya kita melayani pelayanan kasih dan kepedulian di mana-mana tempat oleh anugerah Tuhan. Wow, dan sekarang kita lewati masa Natal, kita masuk di tahun baru, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, itu berarti hari-hari ke depan adalah peperangan-peperangan baru, tantangan-tantangan yang baru, tetapi tetap ada mujizat-mujizat yang baru. Yang sudah katakan amin. Nah, hari ini yang saya mau bagi, beruntung adalah hak kita. Kalau saya bilang beruntung, setiap saudara bilang hak saya. Beruntung. Ya, lemes. Ayo, beruntung. Beruntung. Saya bilang beruntung, saudara bilang beruntung. Kalau saya bilang beruntung, saudara bilang hak saya. Beruntung. Beruntung. Kalau saya bilang hak saya, saudara bilang beruntung. Hak saya. Beruntung. Hak saya. Hak saya. Hak saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Beruntung adalah hak saya. Iblis mau menipu kita dan berkata, kita akan hidup menderita, kita akan hidup sengsara, kita akan hidup tertekan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalaupun kita harus lewati tertekanan, kalaupun kita harus lewati kesengsaraan, kalau kita pun harus lewati penderitaan, kita tetap berjalan dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita, sehingga keberuntungan, berkat dan mujizat selalu menyertai kita. Setuju? Katakan amin. Saya tidak mengajar saudara bahwa hidup Kristen tidak ada masalah. Saya tidak mengajar saudara hidup Kristen tidak akan mengalami tekanan. Tapi yang saya mau bilang, dalam tekanan, dalam pengkhianatan, dalam hal-hal yang menyakitkan, kita tetap mengalami keberuntungan dari Tuhan. Karena Roma 8 ayat 28 mengajar kepada kita, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Perhatikan segala perkara. Berarti in little or much. Dalam senyum ataupun air mata. Amin. Dalam kelimpahan maupun kekurangan. Dalam kemenangan-kemenangan yang dahsyat ataupun lembah peperangan-peperangan yang menakutkan, tetap Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, artinya keberuntungan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Nah, ini yang kita mau kupas hari ini. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Hanya, jadi kalau saudara lihat awalnya ada begitu banyak janji Tuhan. Hanya artinya oke, janji-janji itu bagimu, hanya ada hal yang harus kita buat. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi ingat ya, yang pertama kuatkan dan teguhkan hati. Jangan letoy dan loyo, jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa, jangan cepat kecewa, jangan cepat hidup dalam ketertekan. Aduh Tuhan, saya udah gak kuat menghadapi. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama-sama bilang, saya harus teguh. Dan saya harus kuat. Yiha. Yang kedua dikatakan apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Kalau sudah mau lihat tahun ini penuh berkat, penuh rahmat, penuh mujizat, hati-hati. Jangan semena-mena, jangan sembarangan, jangan ngaco. Hidup lurus, hidup benar, hidup berkenan sama Tuhan. Hati-hati kata Alkitab. Lalu yang ketiga, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau apa? Beruntung. Berarti beruntung adalah hak kita. Kecuali kita nggak kuat dan nggak teguh hati. Kecuali kita tidak hati-hati. Kecuali kita menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ayat selanjutnya bilang, ayat 8. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi yang keempat, speak the word. Jangan selalu mengucapkan apa yang kita rasa. Aduh saya udah nggak tahan nih, aduh saya udah nggak kuat nih, saya udah nggak sanggup. Speak the word. When the word say I can,
Waktu firman Tuhan bilang aku bisa, berarti aku bisa. When the word of God say Emmanuel, God be with us, it means God be with us. When the word say nothing is impossible, it means nothing, absolutely nothing is impossible. Artinya kalau Alkitab bilang bisa, kita pasti bisa. Kalau Alkitab bilang Tuhan menyertai kita, artinya Tuhan menyertai kita. Kalau Alkitab bilang bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, artinya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Final. Yeah. Yang harus kita perkatakan Taurat. Yang harus kita perkatakan bukan what I feel, but what the word say. What God has promised us. Apa yang Tuhan sudah janji buat hidup kita. God is not a man. Allah bukan manusia sehingga dia meleset. Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Allah berjanji dan langit dan bumi boleh lenyap, firman-Nya tinggal tetap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Satu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Tiga, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung manapun kau pergi. Berarti beruntung adalah hak saya, hak saudara, hak setiap anak-anak Tuhan yang mau berpegang pada janji Tuhan. Yang keempat, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi yang kita katakan sepanjang 2021 adalah firman Tuhan. Jangan selalu kita bilang, oh rumah tangga saya hancur, wah keluarga saya binasa, wah nggak ada orang yang mau bertobat di keluarga saya. Kita perkatakan satu orang bertobat, 100 rumah tangga diselamatkan. Kita perkatakan hari depan saya cemerlang. Kita perkatakan bahwa utang saya akan terlunas, terbayar. Kita akan katakan bahwa saya meninggalkan hidup lama dan masuk pada hidup baru penuh kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab saya bilang dalam Markus 11 ayat 23 and 24, 23 dan 24, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Makanya Alkitab bilang, perkatakan Taurat itu. Selanjutnya dikatakan apa? Renungkanlah itu siang malam. Bukan hanya perkatakan, tapi renungkan. Dia Tuhan yang baik. Jangan yang kita pikirin masalah, persoalan, tantangan, lemes terus. Tapi kalau yang kita pikir kebaikan Tuhan, janji Tuhan, kemuliaan Tuhan, bagaimana kedahsyatan Tuhan telah memilih kita, itu yang membawa hidup kita pada kedahsyatan. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab ini yang kita imani sepanjang 2021. Apakah janji ini hanya buat Yosua? Hello? Kalau janji ini hanya buat Yosua, kenapa harus ditulis oleh firman Tuhan? Every promises of God is mine. Segala janji Tuhan adalah bagi saya, bagi kita, bagi keluarga kita, bagi keturunan kita. Jadi kalau Alkitab bilang perjalananmu akan berhasil dan perjalananmu akan beruntung, itu bukan hanya buat Joshua dan bukan hanya buat bangsa Israel, tapi juga buat kita yang mengasihi dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setuju? Manggut dong Pak. Iya kan? Coba lihat di sini ya kan? Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Makanya saya dengan tegas berkata kepada saudara, keberuntunganlah hak saudara. Klik. Ayat 9 bilang apa? Diulangi sekali lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berarti penekanannya bukan pada Tuhan mampu atau tidak mampu menolong kita, membuat hidup kita beruntung, membuat hidup kita berhasil, membuat hidup kita penuh mujizat, membuat hidup kita penuh kemenangan. Bukan pada Tuhan, tetapi pada hati kita. Mampukah kita tak meneguhkan dan menguatkan hati? Yeah. Makanya ditekankan sekali, bukan kata aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Dan kalau Tuhan menyertai hidup kita, pasti berhasil, pasti beruntung, pasti penuh berkat, pasti penuh mujizat. Haleluya. Amin. Ayat selanjutnya, Ayub 22 ayat 21 sampai 22. Tuhan bilang berlakulah ramah terhadap dia. Artinya dengar-dengaranlah kepada dia.
taatlah pada Dia, setialah pada apa yang Dia perintahkan kepadamu. Kalau dalam Yosua tadi dikatakan apa? Kuatkan teguhkan hatimu, bertindak hati-hati, sama berlaku ramah terhadap Dia, berdamailah dengan Dia, jangan macam-macam, jangan aneh-aneh, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, ramahlah terhadap Dia. Karena dikatakan apa? Supaya engkau tentram, supaya engkau hidup damai, supaya kita hidup tenang. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, yang rugi bukan Tuhan, yang rugi kita. Kalau hanya ada satu kalimat yang kau bisa dengar, yang kau bisa ingat sepanjang 2021, ini yang harus kau ingat. Kalau saya jauh dari Tuhan, saya yang rugi. Saya berdoa supaya kalimat ini tertanam dalam roh dan jiwa saudara sepanjang 2021 ini. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya jauh dari Tuhan, saya yang rugi. Ayo semangat. Sama-sama bilang, kalau saya jauh dari Tuhan, saya yang rugi. Tuhan gak rugi kalau sudah meninggalkan Dia. Bahkan sekalipun sudah murtad, Tuhan gak rugi. Tapi kalau saya tinggalkan Yesus, saya jauh dari Tuhan, saya murtad, maka saya yang rugi. Saya kehilangan sorga, saya kehilangan Allah Immanuel, saya kehilangan Roh Kudus yang menyertai saya kehilangan ketentraman, damai sejahtera, berkat keberuntungan yang sempurna, yang sebetulnya adalah hak saya. Makanya Alkitab bilang berlaku ramah terhadap Dia, supaya kau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh apa? Keuntungan. Berarti what is in God's mind? Apa yang dalam pikiran Tuhan? Bagaimana supaya hidup saya diberkati? Bagaimana hidup saya berhasil? Bagaimana hidup saya beruntung? Mungkin sudah menatap saya, oh ini nih Gilbert Injil Kemakmuran. Orang kalau memang bodoh, susah diajak ngomong apa juga bawaannya mau debat aja saudara-saudara. Ini bukan Injil Kemakmuran. Ini adalah isi hati Tuhan. Baca, haruskah saya ambil tip X dan mentip X? Semua cerita tentang keberuntungan, berhasil, sukses. Kalau semua cerita tentang berhasil, beruntung, berkat, mujizat, saya tip X, saya hapus. Maka yang ada hanya tinggal cover Alkitab saya, baik pembukaan maupun penutup. Karena seluruh isi ayat Alkitab ini adalah Ayub misalnya. Cerita tentang apa Ayub itu? Cerita tentang berkat dan mujizat. Apakah ada penderitaannya? Di tengahnya. Tapi di ujungnya selalu kemenangan, berkat, keberuntungan dan mujizat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Stefanus yang dirajam batu sampai mati. Cerita tentang apa? Cerita tentang keberuntungan, berkat, mujizat dan kemenangan. Karena waktu dia dilempar batu, tiba-tiba dia berkata, aku melihat anak manusia berdiri dalam kemuliaan dan menyambut aku. Itulah berkatnya, itulah keberuntungannya, itulah mujizatnya, itulah kedahsyatannya. Haleluya. Berlaku ramah terhadap Dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian kau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Artinya terimalah firman-Nya, perkatakanlah firman-Nya, imanilah firman-Nya, dasarilah hidup saudara pada firman, bukan pada perasaan, bukan pada logika. Karena langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Selanjutnya dikatakan, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Jangan taruh kebencian, jangan taruh ambisi, jangan taruh pikiran-pikiran negatif, tapi taruh firman dalam hatimu, maka Dia akan meluruskan jalanmu, kata Alkitab. Haleluya. Wow, I'm so blessed. Buat saya, ini adalah tahun ke-37 untuk saya melayani Tuhan. 21 Juli 2021 nanti, itu berarti 37 tahun saya berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi buat saya tetap tahun baru ini 1 Januari 2021 adalah tahun baru yang paling spesial. Karena meskipun kita tidak berkumpul, tapi kita merasakan lawatan kuasa Tuhan yang dahsyat. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sekarang Januari, kita tetap melayani secara online saudara sekalian.
tetapi bahagia dan sukacitanya karena saya tahu ini bagian dari Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya untuk menjadi mempelai Kristus yang tak bercela, yang dapat merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dimanapun sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang setuju katakan yeah. Lihat selanjutnya. Saya simpulkan begini, beruntung adalah janji Tuhan. Karena pada dasarnya rencana Tuhan menjadikan kita orang percaya yang hidupnya beruntung. Tadi saya tekankan, what is in God's mind? Apa yang dalam pikirannya Tuhan, hatinya Tuhan. Dia mau hidup kita diberkati, dia mau kita sukses, dia mau kita beruntung. Alkitab berkata supaya engkau berhasil dan beruntung. Tapi ada bagian kita. Harus bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kuatkan dan teguhkan hati. Perkatakan firman, perkatakan firman, perkatakan firman. Lihat selanjutnya. Ada beberapa hal kita beruntung. Yang pertama, kita beruntung sekalipun kita sedang dalam posisi gagal. Failure isn't final. Kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Kalaupun kau menghadapi kegagalan, bangkit. Kalaupun kau menghadapi kegagalan, ingat ini bukan akhir. Setiap kali kita menghadapi kegagalan, intimidasi iblis mulai menyerang kita. You are finished. Tidak sedikit orang yang gagal berpikir untuk bunuh diri. Tidak sedikit orang yang gagal berpikir untuk tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, lari ke narkoba, lari ke seks bebas, lari ke dukun, lari ke paranormal. Tapi hari ini saya mau bilang, Yesus datang untuk berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, I will give rest unto you. Haleluya. Kalau sudah merasa gagal, justru jangan lari dari Tuhan. Justru kalau engkau sedang merasa gagal, mungkin kau merasa rumah tanggamu gagal. Pendeta, saya tahu Allah benci perceraian dan saya diceraikan oleh suami saya diceraikan oleh istri saya. Hari ini saya mau bilang sama saudara, Allah memang membenci perceraian, tapi dia mengasihi orang-orang yang diceraikan, yang mau bertobat, berbalik dan mengalami kasih dan pemulihan Tuhan yang sempurna. Mungkin kau gagal di masa mudamu. Mungkin kau gagal di bisnismu, mungkin kau gagal di usahamu, mungkin kau gagal di hidupmu. Tetapi dalam Yesus engkau bukan orang gagal. Engkau adalah orang yang beruntung. Setiap orang gagal yang sedang menerima firman hari ini katakan, saya orang beruntung. Karena saya punya Yesus. Bukan hanya dia mau menerima saya, tapi dia bisa memulihkan saya. Dia merubah kutuk menjadi berkat. Dia merubah ratapan menjadi tari-tarian. Yang setuju katakan yeah. Yang kedua saya pelajari, kita beruntung sekalipun kita dibenci dan dijahati. Bukankah Yusuf dibenci dan dijahati? Dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan seorang pemerkosa. Tapi pertanyaan saya, apakah Yusuf seorang yang sengsara? Apakah Yusuf orang yang menderita? Jawaban saya tidak. Karena di dalam penjara Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kau dijahatikah? Engkau dicurangikah? Engkau dikhianatikah? Jangan balas. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Saya ngomong khusus buat anak-anak muda yang mungkin baru diputusin, yang mungkin baru dikhianati. Di otakmu hanya mungkin tinggal narkoba. Di otakmu hanya tinggal untuk membalas. Di otakmu hanya tinggal mau bunuh diri. Di otakmu hanya tinggal hidup saya sia-sia. Tapi hari ini saya mau bilang, kau dijahati, kau dicurangi, kau dikhianati, jangan balas. Engkau orang beruntung. Selama engkau mau datang pada Tuhan, Tuhan punya jalan keluar bagimu. Daud dijahati oleh Saul. Daud berkali-kali mau dilempar pedang. Daud berkali-kali dicoba dijahati untuk dibunuh. Tetapi Daud orang beruntung. Justru dengan dijahati, dicurangi, dikhianati, dia dipersiapkan untuk diangkat Tuhan menjadi raja. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, kita beruntung sekalipun badai datang silih berganti. Karena badai yang datang silih berganti tidak akan menghancurkan saya. Sama-sama bilang sama saya, badai tidak akan menghancurkan saya. Ayo semangat sama-sama bilang, badai tidak akan menghancurkan saya. Ayo sama-sama bilang, badai tidak akan menghancurkan saya. Saudara-saudara yang sedang menghadapi badai, bilang, badai tidak akan menghancurkan saya. Karena saya lebih daripada orang yang menang. Tapi badai sedang melatih saya. Badai sedang memproses saya. Badai sedang membentuk saya. Dan badai sedang menjadikan saya pribadi-pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Yeah. Yang keempat, kita beruntung
Sekalipun kita bukan siapa-siapa. Daniel orang buangan, bukan siapa-siapa. Yusuf hanya budak, bukan siapa-siapa. Tetapi firman Tuhan bilang, yang bodoh akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang berhikmat. Yang lemah akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Sebagai anak Tuhan Yesus, saya mau berbicara sama saudara dari hati ke hati. Engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita memang bukan siapa-siapa, tapi Bapak kita dong. Siapa dulu Bapaknya? Kita memang bukan siapa-siapa. Orang menghina kita, iya memang. Orang menghina kita bodoh, memang. Orang menghina kita orang miskin, iya memang. Orang menghina kita alay, emang. Tetapi Bapaknya dong, Bapak kita hebat, Bapak kita kaya, Bapak kita luar biasa, dan Bapak kita mengasihi kita dan menyebut kita sebagai warga kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ini tahun yang baru, selalu hadir dengan semangat yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru. Yang saya bilang, yeah. Selanjutnya, saya catat di sini. Adapun ada syarat untuk kita memiliki hidup yang beruntung. Kita harus memiliki hati yang kuat dan teguh. Apapun janji Tuhan. Kalau kitanya lomek-lomek, kata orang Menang. Apa itu lomek-lomek? Selalu lihat agar-agar tuh lomek-lomek. Iya kan? Ada banyak orang doa juga lomek-lomek gitu ya kan. Ada orang juga semangat lomek-lomek, melayani lomek-lomek gitu ya kan. Ayo semangat saudara. Kuat, teguh. Sama-sama bilang sama saya, kuat dan teguh. Salah satu intimidasi iblis untuk membuat kita putus asa, kecewa, lemah. Tapi janji Tuhan, aku akan menguatkan dan meneguhkan engkau. Segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepada Bapa, kepada aku. Sekarang aku menyertai engkau. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Haleluya. Syaratnya, untuk kita memiliki hidup yang beruntung, kita harus memiliki hati yang teguh dan kuat. Yang kita raih, yang pertama, bagaimana hati kita bisa teguh dan kuat. Jika kita sadar, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya nggak tahu hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan sepanjang tahun 2021. Bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih parah. Tapi satu yang saya tahu, selama saya jalan bersama Tuhan, saya pasti kuat. Saya pasti menang. Saya pasti lihat mujizat. Dan pasti hidup saya jadi berkat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sepanjang 2021, pastikan kita punya komitmen. Saya sadar, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena Yesus sudah bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Daud bilang apa? Bersama Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana hati kita bisa teguh dan kuat. Sehingga kita meraih keberuntungan yang Tuhan rencanakan. Yang adalah hak kita yang Tuhan sediakan. Jika kita mau merubah hal-hal yang perlu dirubah. Dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita rubah. Harus kita rubah. Sifat jelek kita misalnya harus kita rubah. Mulut yang kasar kita harus kita rubah. Kebiasaan kita untuk berpikir negatif harus kita rubah. Karena pada dasarnya dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita rubah. Dan kalau itu bisa kita rubah, kita yang selama ini acuh sama orang, kita yang selama ini semena-mena, kita yang selama ini arogan sama orang, kita kan bisa rubah. Kita yang selama ini cepat emosi misalnya, kita yang selama ini cepat ngambek misalnya, cepat maraju gitu. Kita yang selama ini suka ngomongin orang, kita bisa rubah. Tapi ada hal-hal yang kita nggak bisa rubah, misalnya mulut orang kan kita nggak bisa rubah. Haters kan kita nggak bisa rubah, kita buat apapun haters will hate us. Ya kan? Orang yang gak suka sama kita tuh so what? Saya gak bisa rubah. Dia tetap akan memfitnah saya, dia tetap akan ngomongin yang jelek tentang saya. Apapun yang saya buat, saya tertawa. Dia bilang, pendeta gak tegas tertawa-tertawa di mimbar. Saya gak tertawa di mimbar. Dia bilang, Gilbert stres, makanya khotbahnya lihat gak ada tertawanya. Saya khotbah panjang, lihat tuh Gilbert tuh gak ada hikmatnya. Online aja khotbahnya panjang banget. Saya khotbah pendek, dia cuma mau cari hidup gampang aja, khotbahnya pendek-pendek. Iya kan? Saya pakai Garuda di dada saya. Ini Garuda bukan cuma sampai di dada, sampai di pusat, saudara-saudara, ya kan?
Kan Alkitab berkata, jangan kamu membuat sesuatu yang menyerupai apapun di muka bumi. Itu kan menyerupai bumi. Berarti itu ada hal yang bertentangan dengan firman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Capek kali kalau kita mikirnya seperti itu. Iya kan? Tapi satu yang kita tahu, kita bisa kuat yang pertama. Jika kita sadar kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang kedua, jika kita mau merubah hal-hal yang perlu bisa kita rubah. Mulut orang kita nggak bisa rubah, sikap orang kita nggak bisa rubah. Banyak persoalan keadaan terjadi di depan kita nggak bisa rubah. Yang kita nggak bisa rubah, kita imani Tuhan kuatkan kita. Kita serahkan pada Tuhan. Tapi yang bisa kita rubah, kita minta Roh Kudus memampukan kita merubah hal-hal yang bisa kita rubah dan yang perlu kita rubah. Sehingga kita dapat berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga yang kita raih, jika kita tidak mau jadi sama dengan dunia. Alkitab berkata, kamu ada di dunia tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. 2021 harus tahun yang membuat kita lebih berani untuk hidup berbeda. BTB, berani tampil beda. Kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Apa yang perlu berbeda? Cara kita menghadapi masalah. Apa yang perlu berbeda? Dasar sukacita kita. Orang dunia sukacitanya apa sih? Karena uang, karena kedudukan, karena pangkat, karena keberhasilan, karena pencapaian. Tapi kita berbahagia kenapa? Karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan. Jadi kita harus berbeda. Yang pertama, cara kita menghadapi masalah. Yang kedua, dasar sukacita kita. Apalagi yang perlu berbeda? Cara kita berbicara. Orang dunia hanya mengatakan semua yang dia pikirkan. Tapi kita memikirkan semua yang kita katakan. Kita gak mau jadi batu sandungan. Kita gak mau perkatakan apa yang setan masukin di pikiran kita. Kita mau perkatakan apa yang firman Tuhan katakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Apalagi yang mau berbeda? Hati kita. Orang dunia punya sikap begini, kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Tapi kalau kamu gak baik sama saya, oh kamu belum tahu siapa saya. Tapi hati kita, hati yang berbeda. Orang baik sama saya akan berbuat baik. Tapi orang jahat sama saya tetap berbuat baik. Karena yang jahat sudah diangkat dalam hidup saya. Yang setuju bilang amin. Amin. Sama-sama bilang, saya harus berbeda dengan dunia. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana hati saya bisa teguh? Bagaimana hati saya bisa kuat meskipun badai, tantangan, pergumulan terus menghadapi di sepanjang tahun ini. Tapi saya tahu keberuntunganlah hak saya. Satu, jika saya sadar saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang kedua, jika saya mau merubah hal-hal yang bisa saya rubah dan perlu saya rubah. Yang ketiga, jika saya ambil tekad untuk tidak mau jadi sama dengan dunia. Dan yang keempat, yang terakhir, jika saya melakukan setiap firman Tuhan yang sudah saya terima. Alkitab bilang jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tapi bertindaklah hati-hati. Artinya semua firman yang sudah saya ketahui, itu yang saya praktekkan dalam hidup saya. Karena saudaraku, logika itu baik, pengalaman itu luar biasa, tapi saya tetap percaya, taat pada firman Tuhan yang mengarahkan kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Selamat tahun baru. Tahun yang penuh rahmat, tahun yang penuh kemuliaan, tahun yang penuh mujizat. Dan saya berdoa menjadi tahun keberuntungan buat setiap kita. Aku punya Tuhan yang besar. Amin.